barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan pengajian Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat tahun 911 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis nomor 1076. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidu, umumkanlah an-nikaha, pernikahan. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Maksudnya nikah diumumkan itu artinya disiarkan, ditampakkan dengan mengadakan walimah sehingga tidak terjadi suudzon. Karena kalau ada seorang wanita tiba-tiba dibonceng laki-laki, tidak diketahui siapa wanita itu, akan muncul suudzon. Tapi kalau ada walimah maka semuanya paham, oh kemarin rame-rame, sekarang ada yang bonceng, berarti kemarin nikah, nih, selesai masalah. Nah makanya tetangga-tetangga diundang, ya. Tetangga-tetangga diundang supaya mereka ngerti, ya. Paling penting tetangga, ya. Karena orang-orang sekitar kita. Sekarang nggak boleh Bang, ya. PPKM sebenarnya boleh tapi jangan banyak-banyak. Jadi misalnya 10 orang dulu, ya. Karena Nabi itu pernah ngundang makan walimah itu 10 orang masuk, habis itu keluar 10 lagi. Nah kalau 10 gini kan nggak kena peraturan Pak. 1077 asyidun nikah, umumkanlah nikah, wa a'linuhu, dan umumkanlah. Jadi artinya sama antara asyidu dengan a'linu, hanya ini diulangi untuk mubalaghah. Apa hukumnya walimah? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya bersifat sunnah. Sebagian kecil ulama berpendapat wajib. Lah bagaimana dengan hadis ini? Ini kan perintah, umumkan pernikahan. Nah, bagi para ulama cukup termasuk mengumumkan pernikahan itu kalau kita hadirkan 2 orang saksi. Ada 2 orang saksi itu sudah cukup mengumumkan pernikahan. Tapi mengumumkan yang paling minimal. Kalau kurang dari 2 saksi, nah itu malah tidak sah. Harus ada 2 saksi. 1078 asobatkum, menimpa kalian fitnatud dharra, ujian berupa kemelaratan, fasobartum, maka kalian sabar. Wa inna, dan sesungguhnya akhwafa ma akhafu alaikum, paling tertakuti dari apa yang saya takuti untuk kalian adalah fitnatus sarra'i, fitnah kelonggaran harta, min qibalin nisa, dari arah para wanita. Kalau para laki-laki insya Allah aman, tapi para wanita susah. Idza, apabila tasawwarna, mereka itu bergelang adzhaba, emas, walabisna, dan mereka memakai raita syami. Di situ raita napa robeto, ba napa ya, ba ya, raita. Soalnya di sebagian kitab raita, sebagiannya robeto. Robto, robto syami. Robto itu artinya adalah thawbun layyin, baju yang lembut, yang buatan Syam. Wa asbal Yaman, dan burdah-burdah Yaman. Asbun itu adalah burdah-burdah yang bergaris, jadi ada coraknya, garis, dibuat dari Yaman. Maksudnya ini adalah pakaian-pakaian mewah. Wanita-wanita pakai pakaian mewah karena sudah kaya-kaya. Wa at'abnal ghaniyah, dan mereka membuat lelah orang kaya, maksudnya suaminya yang kaya lelah karena diminta ini, diminta itu, ganti baju, ganti mobil. Wa kallafna, dan mereka membebani al-faqir, kepada orang fakir yaitu suaminya, ma la yajid, apa yang dia tidak mampu. Ini hadis derajatnya dhaif. Tapi memang betul, fitnah harta itu kadang-kadang orang tidak sabar. Kalau fitnah miskin, ujian miskin, banyak yang sabar. Contohnya gampang lah, Qarun.
Ketika diuji miskin, dia sabar, masih mengikuti Nabi Musa ibadah. Tapi begitu sudah kaya raya, Nabi Musa ditendang, ditinggalkan, lupa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu berarti fitnah harta menyebabkan orang lupa. Dan ini sama saja, laki perempuan bisa terkena. 1079. Asib, berikanlah bita'amika, makananmu, man tuhibbu, orang yang engkau sukai, fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya kalau kita punya makanan, maka orang-orang yang kita cintai hendaklah juga mendapatkan bagian darinya, sehingga semakin cinta di antara keduanya. 1080. Ashabul bid'ah, pelaku bid'ah itu adalah kilabun nari, anjing-anjing neraka. Maksudnya dia calon penghuni neraka. Disebut anjing-anjing neraka karena mereka akan menghuni di neraka. Adapun kenapa disebut kilab, disebut anjing, saya nggak ngerti ya. Apakah mungkin karena mereka itu diburukkan rupanya oleh Allah sehingga menjadi seperti anjing karena mereka melakukan kebid'ahan? Ya bisa jadi maknanya seperti itu. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis yang terkenal tentang ahli bid'ah bahwa Allah tidak menerima tobat ahli bid'ah itu tidak sahih. Dan ini perlu saya sampaikan karena sering saya dengarkan itu di pengajian-pengajian nih. Katanya ahli bid'ah tobatnya tidak diterima oleh Allah. Hadisnya itu tidak sahih. Sahibi bid'ah. Aballahu, Allah enggan ayyaqbala amala sahibi bid'atin, untuk menerima amalan pelaku bid'ah, hatta yada'a bid'atah, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dhaif. Demikian juga hadis yang lain. Nah, kalimatnya yang mana ya? Sahibul bid'ah. Ada juga yang sahih, tapi maknanya perlu kita pahami. Innallaha la yaqbalu min sahibi bid'atin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari pelaku bid'ah. Nah, ini hadis yang terkenal ini, tapi ini dhaif. Allah tidak menerima dari ahli bid'ah salat, puasa, sedekah, haji, umrah, jihad. Yakhruju minal Islam, ahli bid'ah sudah keluar dari Islam sebagaimana keluarnya satu helai rambut dari adunan ya. Kalau ada adunan roti, ada satu helai rambut pasti akan dihilangkan, dibersihkan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ini yang terkenal ini tidak sahih. Bahkan kata Syekh Albani hadisnya palsu. Jadi ringkasnya, tidak berarti kalau ahli bid'ah kemudian sholatnya tidak terima, puasanya tidak diterima. Kalau memang dia masih muslim ya sholatnya diterima. Yang tidak diterima adalah apa? Bid'ahnya. Kalau bid'ahnya belum bid'ah sampai kafir ya. Kalau bid'ahnya sampai menyebabkan kafir ya tentu saja amalan orang kafir tidak diterima. Nah, adapun Nah, adapun istilah bid'ah dhalalah dan hasanah, bid'ah yang baik maupun yang buruk, maka itu hanya sekedar istilah. Sebenarnya semua bid'ah adalah buruk, karena bid'ah itu perkara baru dalam hal agama, nggak ada yang baik. Jadi buat-buat apa yang tidak disyariatkan, nah itu perkara baru begitu. Misalnya, sholat dibikin napa? Sak meter. Ini kok napa enten niku dalam agama? Kan mboten wonten ngoten niku. Nah, maka bid'ah itu tidak ada yang baik. Adapun istilah bid'ah yang baik itu maksudnya adalah perkara baru tetapi sebenarnya ada dasarnya dari nas, dalil, baik itu Quran maupun hadis, tapi dalil yang secara umum. Nah, kemudian kita melakukan satu amalan yang termasuk dalil tersebut. Contoh kayak begini, buat pesantren. Apa Nabi pernah buat pesantren? Enggak ada. Tapi kan Nabi menyuruh kita untuk thalabul ilmi, mempelajari ilmu. Nah, cara pelajari ilmu gimana? Dipasrahkan oleh Nabi SAW, ya terserah. Mau bikin pesantren boleh, mau bikin zawiyah silahkan. Nah, itu makanya dalam kitab-kitab disebutkan buat pesantren bid'ah hasanah. Oke, itu disebut bid'ah hasanah, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya itu bukan bid'ah. Kalau bid'ah yang sesungguhnya bid'ah itu tidak ada yang
baik ya. Namanya bid'ah sesuatu yang dhalalah, yang sesat. Baik, kemudian tadi yang saya sampaikan ada hadis yang sahih tentang pelaku bid'ah diterima tobatnya. Innallah tajara, sesungguhnya Allah itu menghalangi at-taubata, tobat, ala kulli sahibi bid'ah, terhadap pelaku bid'ah. Ini hadisnya sahih. Cuman bukan berarti kalau ada orang ahli bid'ah tobat tidak diterima Allah, itu salah paham. Maksudnya Allah menghalangi tobat itu maksudnya biasanya orang kalau sudah melakukan bid'ah itu rata-ratanya tidak tobat sampai mati. Kenapa? Orang yang pelaku bid'ah merasa dia berada dalam kebenaran. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kayak orang-orang khawarij, sampai mati khawarij. Kenapa? Dia merasa ini sudah benar kayak begini. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 1081 asdaqu kalimatin, kalimat yang paling jujur. Qalaha syair, yang diucapkan oleh penyair adalah kalimatul Labid, perkataan Labid. Ini Labid sahabat Nabi SAW, bukan Labid bin A'sam yang Yahudi yang menyihir Nabi tadi. Apa perkataannya? Ala ketahuilah, kullu syai'in, segala sesuatu, ma khalallah, selain Allah, batil, adalah batil. Maksudnya fana. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Sebagaimana Allah juga mengatakan, kullu syai'in halikun illa wajah, semuanya akan hancur selain wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. 1082 asdaqul hadithi, ucapan paling jujur adalah ma'utisa, apa yang dibersini indahu padanya. Hadis ini palsu. Maksudnya gini, tanda bahwasanya perkataannya jujur itu kalau ada orang ketika bicara, nah kemudian sebagian pendengar itu bersin. Misalnya nih Bang, ini kan sekarang ini orang bingung masalah corona, berdebat nih. Sebagian mengatakan ini virus asli alami nih. Ada yang mengatakan enggak, ini buatan orang. Buktinya kalau alami itu biasanya virusnya mengenai satu tempat saja. Nah, ini seluruh dunia kok sama semuanya. Ini berarti buatan. Nah, sekarang debat. Nah, ketika saya ngomong kepada panjenengan, ini misalnya corona itu buatan, sudah yakin saya buatan. Nah, tiba-tiba panjenengan ada yang bersin. Nah, berarti omongan saya apa? Benar. Itu maksud hadis ini. Tapi hadis ini derajatnya palsu. Sehingga kalau saya ngomong panjenengan bersin, jangan meyakini apa-apa. Corona nggak ada, virus ada. Nah, tambah mumet malih lah Pak. Corona nggak ada, virus ada, pun mumet kalau malam. Pun kita lanjutkan aja ya, serasa bahas corona. 1083 asdaqur ru'ya, paling jujurnya mimpi itu adalah bil ashar, di waktu sahur, maksudnya menjelang subuh. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini, mimpi biasanya kalau menjelang subuh biasanya benar. Tetapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya tidak harus begitu. Ya lihat saja apakah memang kalau kita bermimpi menjelang subuh selalu benar. Nah, kalau saya mengalami ya tidak selalu benar. Kadang-kadang mimpi ngawur pun juga menjelang subuh ini. 1084 isrif, palingkanlah basaraka, pandanganmu. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadisnya adalah kalau melihat perempuan yang bukan mahram, maka tidak boleh kemudian melototin, tetapi hendaklah apa? Memalingkan. Karena itu jelas salah perkataan orang yang penting penglihatan pertama. Begitu melihat pertama, ojo diculke, yang penting pertama terus, ngawur nih, salah jelas nih. Nabi mengatakan, lakan nadhratul ula, pandangan pertama adalah jatahmu, nggak apa-apa, nggak dosa. Wa alaika tsaniyah, kalau kamu melihat yang kedua itu dosa kamu. Nah, disalahpahami kayak tadi itu nggak benar. Oh, ini jelas isrif basaraka, palingkan pandanganmu. Artinya jangan diteruskan. Begitu kita meneruskan itu sudah yang kedua, meskipun itu masih lanjutan dari yang pertama. Salah paham gara-gara baca hadisnya nggak sempurna. 1085 isrim, putuslah al-ahmak, orang bodoh. Hadis ini dhaif. Maksudnya putuslah hubunganmu dengan orang bodoh. Meskipun hadis ini dhaif, tapi isinya bagus. Karena kalau kita berteman dengan orang bodoh, nanti kebodohannya bisa nular sama kita. Karena watak manusia itu sifatnya menular. Kita biasa melihat orang yang marah,
kita kira-kira juga akan sering marah. Biasa melihat orang yang lembut, nah lama-lama akan ikut-ikutan, tanpa sadar tiba-tiba apa? Ikut-ikutan jadi lembut. 1086. Istaffu, bersoflah kalian itu. Wal yataqaddamkum, dan hendaklah maju di hadapan kalian, maksudnya menjadi imam. Fis salati, di dalam salat, afdalukum, orang yang paling utama di antara kalian. Fa innallaha azza wa jalla, karena Allah Ta'ala itu yastafi minal malaikati, memilih di antara para malaikat, rusulan, beberapa utusan. Wa minan nasi, juga dari kalangan manusia dipilih beberapa utusan. Hadis ini menurut Syekh Albani derajatnya palsu. Tetapi kalimat terakhir dari hadis ini, yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, ini ada dalam Al-Qur'an. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surah Al-Hajj ayat 75. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi para rasul itu ada dua macam. Ada rasul dari kalangan malaikat, misalnya malaikat Jibril dan yang lain-lainnya. Ada rasul dari kalangan an-nas, manusia. Nah, jumlahnya ada 315 rasul sebagaimana riwayat Imam Ahmad. Tapi kalau dari kalangan jin tidak ada rasul. Adanya nadhir, pengancam. Nah, maka manusia lebih utama daripada jin dari sisi manusia dikirimi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat. 1087. Aslu, pokok kulli da'in, segala penyakit itu adalah al-baradah, makan padahal masih kenyang. Jadi kalau pengen sakit silahkan makan terus. Insya Allah cepat mati, insya Allah. Belum lapar, masih perutnya masih nopo, masih kenyang, masih penuh. Tapi karena ada makanan, mangan meneh. Sudah makan, sudah puas, ada lagi hidangan, makan lagi. Nah itu adalah pokok segala penyakit. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Meskipun dhaif ya bisa saja isinya benar kan. Ternyata para dokter mengatakan kayak begitu. Karena tubuh kita ini kan ada alatnya di dalamnya itu. Kalau kita masuki makanan kan digiling. Nah ini gilingnya belum selesai, masuki lagi. Belum selesai, masuki lagi. Nah ini menyebabkan jadi rusak tubuh kita sehingga jadi muncul penyakit. Karena itu makan paling bagus adalah makan ketika sudah apa? Lapar, itu paling bagus. 1088. Aslih, damaikanlah bainan nas, antara para manusia, walau meskipun ta'ni, engkau bersengaja al-kadhiba, dusta. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tetapi kita dapatkan hadis yang semakna dengannya di dalam hadis yang sahih, yaitu sabda Nabi SAW, la yasluhul kadhibu illa fi thalathin. Tidak pantas, maksudnya tidak halal dusta kecuali dalam 3 perkara. Nah, 3 perkara apa saja? Salah satunya adalah untuk mendamaikan antar manusia. Nah, ini kalimatnya ya. La yasluhul kadhibu illa fi thalathin. Yuhadditsu ar-rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Suami ngomong sama istrinya untuk bikin puas. Masakannya kasinan, nah, tapi ngomongnya masya Allah, mantap. Nah, itu puas istrinya. Padahal batinnya mantap asine. Nah, nggak apa-apa. Yang penting istrinya nggak marah aja ya. Tapi kalau sudah apal sama kita ya, mantap patune kayak upel asine. Nah, tambah marah ya jangan. Ganti kalimatnya yang enak. Wal kadhibi fil harbi, dan dusta ketika perang. Wal kadhibi liyusliha bainan nas, dan dusta untuk mendamaikan antar manusia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi yang riwayat Ibnu Majah dhaif. Kita lanjutkan 1089. Aslihu perbaikilah dunyakum, dunia kalian. Wa'malu, dan beramallah li akhiratikum, untuk akhirat kalian, ka'annakum tamutuna ghada, seolah-olah kalian itu mati besok hari. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau kita punya dunia, maka dunia itu diperbaiki. Diperbaiki maksudnya dirawat. Nih, kita punya harta, jangan ditelantarkan. Harta itu dikembangkan supaya kita punya
celengan, ada perlu-perlu, ada duitnya. Nah, maka tidak boleh menghambur-hamburkan harta, mubadzir, haram. Harta dirawat supaya kalau kita perlu bisa menggunakan. Ada harta bisa dijadikan modal, buat modal, nggak ada masalah. Nggak ada larangan dalam Islam ini untuk bikin bisnis, nggak ada larangan dalam Islam ini untuk buat ternak, tanaman dan sebagainya, nggak ada masalah. Yang penting niatnya, itu yang paling penting. Kalau orang kafir kan niatnya nggak jelas. Nah, kalau orang muslim niatnya harus jelas. Cari dunia untuk apa? Satu, untuk memenuhi kewajiban karena seorang suami wajib menafkahi anak istri. Yang kedua, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa harta untuk mencari ridha Allah? Sangat bisa. Ketika ada korban Idul Adha, gara-gara kita berbisnis punya duit banyak, akhirnya bisa korban. Nah, ini kan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membantu orang miskin dan sebagainya. Adapun untuk akhirat, maka dalam hadis ini dipesankan beramallah seperti seolah-olah matinya besok. Artinya amalannya sungguh-sungguh, seolah-olah besok mati. Seandainya malaikat maut datang kepada kita, besok jam 5 kamu saya cabut nyawamu. Nah, pasti semalam suntuk kita nggak tidur, tahajud kita. Nah, itu maksud hadis ini tuh. Jadi hadis ini meskipun dhaif, isinya sangat bagus sekali. 1090. Isna'il ma'rufa, perbuatlah perkara yang baik, ila kepada man huwa ahluh, orang yang memang ahli untuk menerima kebaikan. Wa ila ghairi ahli, juga kepada orang yang tidak ahli untuk menerima kebaikan itu. Fa in asabta ahlah, kalau kamu itu menepati kepada orang yang ahli untuk diperlakukan baik, asabta ahlah, maka kamu sudah tepat pada pemiliknya. Wa illam tusib ahlah, tetapi kalau kamu tidak tepat kepada orang yang ahli untuk diperlakukan baik, kunta anta ahlah, kamu sendiri sudah termasuk pelaku kebaikan. Hadis ini dhaif. Maksudnya kita disuruh berbuat baik tanpa pandang bulu kepada siapapun. Kepada orang jelek pun kita berbuat baik. Misalnya nih, ada orang tukang mabuk, tetangga kita ngerti tukang mabuk, udah dinasehati tidak mau mendengarkan. Nah, suatu saat kita melihat dia di tengah jalan nuntun motornya karena kehabisan bensin. Nah, di sini apakah kita berbuat baik atau tidak? Tetap berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik itu tidak pandang bulu. Justru kalau kita berbuat baik kepada dia, insya Allah kalau kita niatkan untuk sisi dakwah, itu pahalanya lebih besar. Dia setelah kita perbuati baik, akhirnya jadi hatinya kendor sama kita. Nah, besok pas dia mabuk, kita nasihati lagi, sudah longgar hatinya gara-gara perbuatan baik kita. Itu maksud hadis ini. Nah, sehingga tidak usah pandang bulu siapapun orangnya, ya kalau perlu bantuan dibantu. Ada mbak-mbak tidak kudungan, atau malah buka aurat, motornya mogok, dibantu nggak apa-apa, tapi jangan sambil menikmati auratnya, dibantu kemudian dinasihati. Panjenengan muslimah napa mboten? Muslimah. Kalau muslimah kayak jilbab, nggak kayak begini. 1091. Isna'u, buatlah li ali Ja'farin, kepada keluarga Ja'far. Ini maksudnya Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ta'aman, makanan. Fa innahu, karena sesungguhnya qad atahum, sudah datang kepada mereka, ma yashghaluhum, sesuatu yang menyibukkan mereka, yaitu kematian Ja'far. Jadi ini dalam cerita perang Mu'tah. Pada waktu itu 3 panglima perang Nabi semuanya wafat. Salah satunya Ja'far bin Abi Thalib. Maka Rasulullah berpesan kepada tetangga-tetangganya Ja'far. Ini Ja'far sudah mati dalam perang, keluarganya lagi sibuk gara-gara susah. Nah, orang susah, orang sibuk ini udah malas untuk makan, udah malas untuk masak. Nah, maka Nabi pesan, buatkan masakan, buatkan yang enak, sehingga mereka tidak usah masak, mereka tinggal menyantapnya saja. Nah, maka sunnahnya kalau ada keluarga yang kematian seseorang di antara mereka, hendaklah tetangga-tetangganya ini memasakkan kepada keluarga tadi. Jadi keluarga tadi jangan sampai dia sudah susah masih harus sibuk masak lagi. Jangan seperti yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita, justru keluarga yang meninggal ini malah menyiapkan makanan-makanan kepada yang datang, enggak begitu.
nggak sesuai sunnah kayak begitu. Monggo Ustaz. Makan di tempat takziah atau ketika menjenguk orang sakit gimana? Nggak ada masalah. Ya. Adapun hadis yang melarangnya atau menunjukkan tercelanya itu saya belum temukan yang sahih. Ya. Yaitu fahuwa hadzuhu. Kok salah ya? Man akala inda maridin idza ada ahadukum maridun. Kalau seseorang itu menjenguk orang sakit, fala yakul indahu syai'a. Jangan makan apapun padanya, termasuk minum putih, minum teh enggak boleh. Fa innahu hadzuhu min iyadati. Karena kalau nekat makan, itulah jatah dari menjenguknya itu, tidak dapat pahala. Pahalanya ya minuman yang dia minum. Ini hadis riwayat Firdaus dalam Dailami dalam Firdaus, derajatnya dhaif. Dan semua hadis yang semakna ini saya belum temukan yang sahih sama sekali, gitu. Sehingga saya nggak berani untuk mengatakan bahwa itu terlarang ya karena hadisnya dhaif. Tapi ala kulli hal secara umum membikin hati orang yang susah jadi senang itu berpahala. Sehingga kalau kita menjenguk orang sakit dan itu teman kita sendiri, dan begitu kita datang senang dia, wah ini teman ya, lama nggak ketemu. Nah, begitu datang pasti dia ingin untuk menyiapkan apa gitu, ya, suruh istrinya ini buatkan teman saya ini. Nah, maka kita minum nggak ada masalah. Ini menyenangkan hati dan justru insya Allah kalau dia senang, hatinya senang, insya Allah cepat sembuhnya. Karena orang sakit itu biasanya sembuhnya kalau senang. Gitu. Kalau pas susah jadi Jadi tambah sakit. Nih. Saya sendiri, nggih, monggo. Ya, ghanimah itu Pak, diterima aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengharapkan, Pak, nggih, betul, nggih. Nah, jadi ketika, nggih. Nah, kalau ditolak itu malah tidak menggembirakan, karena kira-kira perasaannya, wah ngenteng kayak pemberianku ini. Semestinya memberinya misalnya 1 juta, kok guru dikai roti misalnya begitu, malah jadi perasaan-perasaan gitu. Terima aja, nggak ada masalah. Jadi ringkasnya gini, ada barang datang kepada kita, kalau kita itu tidak minta, tidak mengharap, itu sunnahnya disuruh menerima. Syaratnya 2, tidak minta, tidak mengharap. Nah, maka memang ini masalah hati. Mengharap enggak, jangan mengharap. Begitu mengharap maka tidak bagus. 1092. Isna'u, lakukanlah ma badalakum, terserah kalian. Maksudnya itu azl. Fama qadallahu ta'ala, apa yang Allah tetapkan, fahuwa kain, pasti akan terjadi. Walaysa, dan tidaklah min kullil ma, dari setiap mani, air maksudnya mani, yakunul walad, akan menjadi anak. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan hukum azl mubah, boleh. Memang ada 2 hadis ya. Hadis 1 menunjukkan azl boleh. Salah satunya hadis ini. Hadis yang kedua menunjukkan azl tidak boleh. Karena Nabi menyebutnya sebagai mengubur bayi hidup-hidup secara samar-samar. Nah, gara-gara 2 hadis ini bertentangan padahal sama-sama sahih, akhirnya mayoritas para ulama mengkompromikan 2 hadis ini. Komprominya gimana? Yaitu hukumnya azl adalah makruh. Makruh itu gimana? Mubah tapi makruh. Boleh tetapi dibenci. Nah, supaya tidak makruh gimana? Supaya tidak makruh minta izin sama istri. Karena kalau kita melakukan azl itu berarti mengurangi hak istri. Azl adalah menumpahkan sperma di luar rahim. Nah, di sini Nabi katakan isna'u ma badalakum. Lakukan terserah kamu. Kamu azl, kamu tidak azl terserah. Tapi ingat ya, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Kamu azl tapi Allah tetapkan hamil, akan hamil juga, nggak akan bisa ditolak. Nah, kok bisa begitu? Nah, sudah diazl, nempel di handuk, handuknya dipakai, masuk juga. Nah, udah kena. Ada hadis yang masya Allah cukup bagus menurut saya. Ala sokhratin. Nah, ini hadis saya hafalkan karena unik hadis ini. Ini jos hadis ini menurut saya ini. Nabi mengatakan, lau annal ma, andaikan mani, alladzi yakunu minhul walad, yang ditetapkan muncul anak darinya, ahraqtahu ala sokhrah,
kamu tuangkan pada batu, la akhrajallahu minha waladan, Allah akan keluarkan dari batu tadi seorang anak juga. Serai iso nolak. Ini mau keluar toh, dicabut, ditaruh di napa? Batu. Allah sudah tetapkan ini kudu dadi anak. Ya akhirnya batunya hamil. Apa susahnya Allah bikin batu hamil? Ya kunul walad. Minha dari batu tadi. Ya. Jadi batunya yang hamil. Bisa sekali. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi jangan macam-macam masalah gini. Ini masalah harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar boleh, tapi tawakal tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter mengatakan, ini jangan hamil dulu ya. Ini karena habis apa? Sesar. Nah, kita punya usaha supaya nggak hamil, nggak ada masalah. Tapi jangan meyakini ini pasti nggak hamil. Itu salah meyakini begitu. 1093, idribuhunna, pukullah mereka para istri. Wala yadribu, dan tidaklah memukul istri, illa syirarukum, kecuali orang-orang jelek di antara kalian. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi ada hadis yang sahih yang maknanya sesuai, yaitu Nabi pernah dikelilingi oleh istri-istri para sahabiat. Mereka keliling di rumah Nabi SAW. Kalau istilah sekarang itu demo. Nah, kemudian mereka lapor, ya Rasulullah, suami-suami pada mukuli kami. Nah, maka Rasulullah kemudian marah. Beliau mengatakan yang suka mukul istri itu bukan orang baik. Gitu. Maka mukul itu dalam Islam diperbolehkan, tetapi dengan syarat. Syarat pertama, mukulnya tidak boleh melukai. Syarat yang kedua, karena mukulnya untuk mendidik. Syarat yang kedua, mukul itu adalah tahap yang ketiga. Nasihati dulu, dinasihati nggak mau kan? Nah, baru dihijroi dalam tempat tidurnya. Nggak mau, baru pukul yang ketiga. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dilihat pada surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, ini para ulama katakan ini maksudnya urutan. Jadi tahap 1 nggak bisa, tahap 2, tahap 3. 1094. Idmanu, jaminlah li kepada saya, sitta khisalin, 6 perkara. Adman lakum, aku akan menjamin untuk kalian al-jannah, masuk surga. Maksudnya kalau kalian melakukan 6 ini pasti masuk surga. 1. La tadzalamu, janganlah saling zalim. Inda qismati mawarithikum, ketika pembagian warisan-warisan kalian. Jadi harus adil pembagiannya. Adil itu ya sesuai dengan syariat. Wa angsifun nasa, dan insaf itu apa? Adillah kepada para manusia, min anfusikum, dari diri kalian. Maksudnya gimana? Maksudnya adil terhadap diri sendiri ketika berkaitan dengan manusia. Kalau salah ngaku salah. Jadi jangan kita salah masih bela-belain. Tadi yang nyerempet saya, ya sudah ngaku aja. Saya tadi nyerempet memang. Saya harus ganti berapa? Udah. Jangan cari-cari alasan, saya nggak salah, kamu yang salah. Nggak begitu. Kalau udah tahu yang salah kita, ya kita ngaku aja salah. Selesai. 3. Wala tajbunu, janganlah kalian takut atau pengecut inda kita li aduwikum, ketika berperang dengan musuh kalian. Yang keempat, wala takhullu, janganlah kalian itu korupsi ghanaimakum, harta ghanimah atau rampasan perang kalian. Yang kelima, wamna'u dhalimakum, dan tak cegahlah orang zalim dari kalian, min madhlumikum, terhadap orang yang dizalimi di antara kalian. Ini hanya ada 5 ya, sementara tadi disebutkan 6 perkara. Yang pertama, jangan zalim ketika bagi warisan. Kedua, adil. Ketiga, jangan takut. Keempat, jangan ghulul. Kelima, mencegah orang zalim. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa kok dikatakan sittah khisal. Ini nanti PR saja ya. Tapi sebenarnya hadis-hadis kayak gini ini banyak. Hadis yang semakna gini banyak. Disebutkan 4, tiba-tiba 3. Disebutkan 5, tiba-tiba 4. Ada beberapa hadis. Nah, pernah saya lihat itu sebagian ulama mengatakan Rasulullah sebutkan 4, kemudian disebutkan 3. Yang satu di mana? Nah, kata ulama ini, yang satu nggak disebutkan karena sudah mafhum, sudah dipaham, sehingga nggak disebutkan lagi. Nah, bisa jadi ini jawabannya kayak begitu. Wallahu a'lam. 1095. Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Sama ya.
Lakukan 6 perkara masuk jannah. 1. Usduku, jujurlah idza haddatstum kalau bicara. 2. Aufu, tunaikanlah idza wa'adtum kalau berjanji. 3. Wa'addu, dan tunaikanlah idza tumintum jika kalian diamanai, ya, dititipi amanah, ya, kembalikan. 4. Wahfadhu, jagalah furujakum, farji kalian. Menjaga farji itu 2. 1. Jangan dipakai yang haram, yaitu zina. 2. Jangan ditampakkan kecuali kepada istri saja, atau kepada suami saja. Yang kelima, waghuddu, dan tundukkanlah absarakum, pandangan kalian. Maksudnya dari yang haram. Yang keenam, wakufu, dan tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian. Maksudnya jangan berbuat dolim dengan tangan, misalnya mencuri, memukul orang, dan sebagainya. Nah, kalau ini hadisnya sahih, sehingga bisa dikatakan ini adalah kunci-kunci masuk surga. 6 perkara kalau kita lakukan semuanya, dijamin masuk surga yang menjamin Nabi SAW. 1. Ngomong jujur. 2. Berjanji dilakukan. Diamanai, ditunaikan. Jaga farji. Tundukkan mata, tahan tangan. Anggota tubuh. Ini lebih banyak di mulut nih. Jujur nih mulut. Janji ditunaikan, ini juga mulut lagi. Menunaikan apa yang diamanai, ya, ini biasanya juga amanah kan juga ada perbincangan dengan mulut lagi. Baik, saya jaga amanahmu, nah, berarti harus menunaikan juga. Ini banyak berkaitan dengan mulut ini. 1096. Atibil kalam, perbaguslah ucapan. Wa afshis salam, sebarkanlah salam. Wasilil arham, sambunglah kerabat. Wasallil laila, salatlah di malam hari, maksudnya tahajud. Wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur. Thumma, kemudian udkhulil jannata, masuklah surga bisalam, dengan selamat. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud masuk surga dengan selamat itu gimana? Ya, masuk surga tanpa disiksa dulu. Kalau kita masuk surga tapi disiksa dulu, itu namanya masuk surga tidak dengan selamat. Kenapa? Sudah nyemplung neraka dulu. Nah, kalau pengen masuk surganya langsung gimana? Tanpa neraka dulu. 1. Ngomong yang baik. 2. Tebarkan salam. Tebarkan salam itu kalau ketemu muslim salam. Kenal maupun tidak kenal salam. Itu maksudnya. Okay? Tapi kadang-kadang saya susah. Okay? Karena di Indonesia ini sebenarnya banyak orang muslim, tapi tanda muslimnya itu nggak ada, Pak. Misalnya kalau orang laki-laki pakai peci kan enak kita, oh ini berarti muslim, kita salami. Banyak orang Indonesia ini sebenarnya muslim tapi nggak pakai jilbab. Nah, terus ngertinya kalau Islam gimana? Padahal kalau dia pakai jilbab kan kita enak, lewat bisa salam. Nah, kalau dia nggak pakai jilbab mau salam, ya ragu-ragu ini muslim pora. Nah, maka salah satu penyebab tidak tersebarnya salam kadang-kadang karena tingkah umat Islam sendiri, nggak pakai jilbab ya malah jadi susah, malah tidak salam. Kemudian silaturahmi, kerabat itu dibagi 2. Ada kerabat yang wajib kita silaturahmi, ada yang sunnah kita silaturahmi. Kalau kerabat itu mahram dengan kita, misalnya paman saya, bule saya, yang mahram ya, maka wajib bagi saya untuk silaturahmi kepada mereka. Tapi orang-orang yang tidak mahram dengan saya, sunnah hukumnya saya silaturahmi. Misalnya anak paman saya, sepupu, ini tidak mahram dengan saya boleh menikahinya. Nah, di sini silaturahminya hukumnya apa? Sunnah saja. Demikian dijelaskan oleh para ulama, wallahu a'lam. Salatlah malam ketika orang-orang tidur. Nah, tahajud ini tolong digiatkan karena kita sedang berada pada tanggal 8 Dzulhijjah. 8 nggih. Niki hari Ahad nggih. Ahad, Senin, Selasa, 8, 9, 10. Nah, ini sudah hari Ahad 8 Dzulhijjah. Ini kita masih berada pada 10 hari awal Dzulhijjah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa sholat malam karena siang hari sudah lelah bekerja, ya dimaklumi, tapi tolong sholat malamnya tetap tidak ditinggalkan. Gimana caranya? Sholat malam sebelum tidur. Karena tahajud itu waktunya dari Isya sampai subuh, jadi bebas. Sehingga tidak ada alasan, saya nggak bisa sholat malam, nggak ada alasan. Okay? Nggak bisa bangun, oke, karena lelah siang hari, itu masih masuk akal. Tapi kalau meninggalkan sholat malam sama sekali, ini tidak punya alasan kita. 1097. At-tot, telah bersuara as-sama, langit.
Maksudnya itu bersuara karena keberatan. Jadi atot itu suara ketika membawa beban yang berat. Kalau bahasa Jawanya mungkin apa? Kretek-kretek, suara kretek-kretek langit itu. Wa huqqalaha, dan dibenarkan bagi langit anta itta, bahwa dia bersuara begitu. Kenapa? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, maksudnya demi Allah. Ma fiha, tidaklah ada di langit, maudhi'u shibrin, tempat satu jengkal, illa wa fihi, kecuali di dalam tempat tadi, jabhatu malakin, ada jidatnya malaikat, sajidin, yang sedang sujud, yusabbihullah wa yahmaduh, tasbih kepada Allah dan tahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Bismillah. Hadis ini menunjukkan bahwa malaikat tempatnya di langit. Hadis ini menunjukkan bahwa malaikat wiridnya adalah tasbih dan tahmid, yusabbihullah wa yahmaduh. Dalam riwayat yang lain disebutkan para malaikat itu mengucapkan subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih, diulang-ulang. Ini tasbihnya para malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwa malaikat juga melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan juga malaikat nggak bisa dihitung. Bayangkan langit seluas itu setiap satu jengkalnya ini sudah penuh dengan malaikat yang jidatnya itu sujud di situ. Nah, ini kalau mau dihitung berapa malaikat jumlahnya? Nggak bisa dihitung. Karena itu Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah selain Allah. Jumlahnya tentara Allah berapa? Nggak ngerti. Jumlah malaikat berapa? Nggak ngerti. 1098. Ati taatilah kulla amirin, setiap pemimpin. Wasalli, dan salatlah khalfa, di belakang kulli imamin, setiap imam. Wala tasubbanna ahada, dan janganlah kamu mencela seorang pun min ashabi, dari sahabat-sahabatku. Hadis ini dhaif. Taatlah kepada setiap pemimpin. Ini sebenarnya sahih dalam hadis yang lain, tetapi ada syaratnya. Perintahnya bukan perintah yang melanggar syariat. Pemerintah mengatakan sholat Jumat ditutup karena COVID. Nah, ini melanggar syariat kayak begini, nggak bisa. Pemerintah itu di bawah Allah. Jadi Allah ngatur apa, pemerintah taat. Kita di bawah pemerintah ngatur apa, kita taat. Selama perintahnya tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya disuruh tutup warungnya, ya tutup aja lah, daripada bikin masalah, gitu, daripada padu, nah, udah manut aja udah, karena tujuannya untuk maslahat, ya sudah manut aja. Tapi selama itu sudah melanggar syariat, jangan ditaati sama sekali. Nah, kalau kita pengen tidak mentaati pemerintah yang melanggar syariat, tapi kita juga tidak mau bermasalah dengan mereka, ya pakai taktik lah. Seperti yang kemarin saya ceritakan ya, masjid ditulisi di timurnya, masjid sementara ditutup, tapi pintu utara dibuka. Tapi kan sudah melegakan mereka yang memeriksa masjid itu ditutup. Di Cemani tadi juga saya mampir di satu masjid itu, pintunya dibuka sedikit, ada tulisannya, masjid sementara hanya untuk orang sekitar, warga sekitar. Nah, saya masuk aja, saya anggap ya aku sekitar. Karena seluruh dunia ini sekitar kabeh ta, Pak. Indonesia sekitarnya Malaysia, gitu. Malaysia sekitarnya Brunei, padha mawon nggih, supaya di gawe ngoten mawon lah. Itu saya yakin tulisannya itu untuk meredam aja. Salatlah di belakang setiap imam. Ini juga kalimat benar ini. Saya temukan dalam Sahih Bukhari. Mari perhatikan, karena sebagian orang itu terlalu semangat dalam memegangi agama, tapi malah amalannya salah-salah. Imam Bukhari mengatakan, babu imamatil maftun wal muqtadi. Bab bagaimana kalau yang jadi imam adalah orang yang ahli bid'ah. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri, "Shalli, silahkan kamu salat di belakangnya, enggak ada masalah. Wa alaihi bid'atuhu, adapun bid'ahnya dia tanggung." Nah, ini tidak seperti sebagian para pemuda yang ketika dikomati melihat sing imam sapa, sing imam Abu Zaidan pilih metu, ora gelem diimami. Kenapa? Abu Zaidan Syiah jari ini. Kalau mau mengatakan Syiah, ketemu saya dulu,
Sampai hari ini saya belum pernah ketemu orang yang berani mengatakan di hadapan saya, kamu Syiah. Nggak ada yang berani. Beraninya di belakang-belakang aja. Saya jadi heran. Janjane karepe opo? Kalau memang berani di depan saya, nah itu berani bertanggung jawab. Kalau di belakang itu berarti kan goci ini apa? Pengecut. Hanya satu orang yang berani ngomong kayak gitu seumur hidup saya ini, yaitu seorang ustadz di Solo ini, saya nggak usah sebutkan namanya. Beliau awalnya akrab sama saya, tiba-tiba beliau itu seperti menjauh. Nah, maka saya tanya, loh Ustaz, ada apa ini? Antum kok tiba-tiba menjauh gini? Maka beliau mengatakan, kamu Syiah. Loh, kenapa saya Syiah? Ya, karena kamu muridnya Ustaz Muzakir. Loh, saya betul, saya muridnya Ustaz Muzakir. Terus apa kaitannya dengan Syiah? Nah, berarti kamu Syiah. Nah, maka saya bilang, baiklah, kalau Ustaz mengatakan begitu, saya pengen ketemu empat mata sama antum. Diizinkan oleh beliau ke rumahnya. Nah, setelah ngobrol lama, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Saya ingat saya itu dari zuhur sampai asar itu. Itu kesimpulannya beliau tidak punya bukti mengatakan saya Syiah. Semua tuduhan-tuduhan itu sudah saya jawab dengan lapang dada. Beliau bisa menerima, tapi akhirnya mempersilahkan saya. Besok kalau mau ngaji lagi, kata beliau, sama saya silahkan hadir, nggak ada masalah. Pokoknya nggak ada urusan sama saya. Nanti kalau ada urusan tuh urusan dengan murid-murid saya aja, kata beliau. Nah, tapi habis itu saya nggak mau hadir lagi, karena saya nggak senang ketika saya ngaji sama beliau itu semua mata itu melototi saya, Pak. Saya di selatan sini, semua yang halakoh yang hadir itu semuanya melototi saya, kan jadi nggak enak saya. Padahal gurunya sebenarnya sudah mempersilahkan saya. Nah, kembali ke sini, sebagian pemuda kayak gitu, ketika diimami oleh fulan, tidak mau, kemudian langsung keluar. Ini bagaimana dengan yang Sahih Bukhari ini? Sholli wa alaihi bid'atuhu. Silahkan kamu sholat, adapun bid'ahnya dia tanggung sendiri. Anggaplah benar saya Syiah, anggaplah. Itu Syiah yang nanggung saya, bukan panjenengan sebagai makmum, bukan. Tapi saya di sini mengatakan kepada antum, saya bukan Syiah. Saya Muslim, Sunni, madhabnya mengikuti banyak madhab ahli hadis. Tapi karena di Indonesia seringkali mengikuti madhab Syafi'iyah dalam perkara-perkara yang tidak zahir dalil-dalilnya, tetapi biasanya disebutkan ta'lil-ta'lilnya. Baik, kembali ke sinilah, nggak usah bahas ini lagi. 1099, at'imu, berilah makan, at-ta'am, makanan, wa atibu, dan perbaguslah al-kalam, ucapan. Hadis ini menghasung kita untuk melakukan dua kebaikan. Kebaikan untuk diri sendiri, yaitu mulutnya ngomong yang baik, dan kebaikan kepada orang lain, yaitu memberi makanan kepada orang lain. 110. 1100 nih, 1100. At'imu, berilah makan, at-ta'am, makanan, wa afshu, dan tebarkanlah as-salam, salam. Turathu, kalian akan diberi al-jinan, surga-surga, jannah-jannah. Hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu cara mendapatkan jannah itu adalah at'imut ta'am, memberi makanan. Yang kedua adalah afsus salam, menyebarkan salam. Bagaimana menyebarkan salam ditafsirkan oleh hadis yang lain. Jadi enaknya kita kalau membaca hadis yang banyak itu, satu hadis dengan lainnya itu saling menafsirkan. Apa yang dimaksud menyebarkan salam? Nabi mengatakan, ketika Nabi ditanya, Ayyul islami khair, Islam bagaimana yang paling bagus? Beliau mengatakan, tut'imut ta'am, kamu berikan makanan, wa taqra'us salam, dan kamu ucapkan salam, ala man arafta, kepada siapapun kamu kenal, wa man lam ta'rif, atau kamu tidak kenal. Nah, jadi yang dimaksud menyebarkan salam itu apa? Salam tidak pilih-pilih. Kalau kita salamnya pilih-pilih, itu bukan menyebarkan salam. Ini grup ngajiku tak salami, ini grup kono aku ora gelem salam. Nah, itu nggak benar kayak begitu. Muslim bukan? Muslim. Ya sudah, Muslim. Nah, ini umat Islam sekarang ini terkotak-kotak gara-gara nama-nama. Ada nama salafi, ada nama jihadi. Akhirnya yang salafi maunya salam sama salafi, yang nggak salafi nggak disalami. Salafi ketemu jihadi nggak mau salam. Nah, akhirnya jihadi juga begitu, ketemu salafi nggak mau salam. Nah, ini nama-nama gini yang memecah belah ini. Karena itu saya ulang-ulangi lagi, sejak dulu sudah pernah saya sampaikan, saya ulang-ulangi lagi. Nama-nama seperti itu sebenarnya boleh, asalkan tidak membuat perpecahan. Kalau membuat perpecahan, meskipun namanya itu nama yang syar'i, haram hukumnya.
Muhajirin Ansor itu nama syar'i yang membuat Allah nama itu. Dalam Quran ada Al-Muhajirun wal Ansar. Tapi ketika nama ini digunakan untuk memperpecah belah umat Islam, Nabi marah-marah bukan main. Kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seorang Ansor bertengkar dengan seorang Muhajirin, si Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai mana orang-orang Muhajirin, ayo kesini semuanya, ini kita perang sama orang-orang Ansor. Yang Ansor juga gitu, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, ayo kesini semuanya, ini perang kita. Fa kharajan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi keluar. Padahal ini panggilannya bagus, Pak. Wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Muhajirin. Ini nama-nama syar'i semuanya. Nabi keluar marah beliau. Beliau mengatakan, ma balu da'wa ahlil jahiliyah. Apa-apaan ini panggilan-panggilan orang-orang jahiliyah. Disebut panggilan jahiliyah, Pak. Padahal namanya Muhajirin sama Ansor. Ini nama syar'i kayak gini. Adapun nama jihadi, salafi, sunni, apalagi macam-macam, itu bukan nama yang langsung dari Allah, dari Nabi SAW. Itu nama buatan ulama, diambil dari dalil-dalil. Diperlukan nama tersebut, dipakai nama tersebut. Maka selama nama itu diperlukan, silahkan. Tetapi ketika sudah memecah belah, nama syar'i pun dianggap jahiliyah oleh Rasulullah SAW. Karena itu seringkali dalam buku-buku yang saya cetak itu, saya tulisi, hak cipta buku ini umum untuk setiap muslim, mukmin, hamba Allah. Saya nggak mau peduli, mau madhab Syafi'i, mau madhab Sunni, mau dia orang Syiah, mau dia orang Khawarij, mau dia orang Mu'tazilah. Pokoknya kalau dia masih muslim, maka silahkan mencetak buku itu. Adapun Mu'tazilah, kita berlepas diri dari sisi Mu'tazilahnya. Adapun orang Syiah, kita berlepas diri dari sisi Syiahnya, bukan dari sisi Islamnya. Kalau dari sisi Islamnya dia masih saudara. Orang Syiah masih muslim, berarti masih saudara. Adapun musuh, itu musuh dari sisi bid'ahnya. Kita barok dari sisi apa? Bid'ahnya. Nah, seringkali orang nggak bisa membedakan antara walak barok, dianggap semua ahli bid'ah semua harus barok total. Nggak begitu. Dia masih muslim kah? Kalau masih muslim berarti masih walak karena Islamnya. Tetapi karena dia ahli bid'ah, maka kita barok dari sisi apa? Bid'ahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.